Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinda Karunia Putri Bahagia dengan NIM 230210402027 dari Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia dan Sastra. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan moral peserta didik. Perkembangan moral adalah perkembangan yang berkaitan dengan kemampuan seseorang untuk mengetahui baik dan buruk suatu perbuatan, kesadaran untuk melakukan perbuatan baik, kebiasaan melakukan baik, dan rasa cinta terhadap perbuatan baik. Moral berkembang sesuai dengan usia anak. Moral berasal dari bahasa Latin mores sendiri, berasal dari kata mos yang berarti kesusilaan, tabiat, atau kelakuan. Selanjutnya, salam mengartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan kesusilaan. Menurut Syarkawi, menyatakan moral adalah nilai kebaikan manusia sebagai manusia. Moral memandang bagaimana manusia harus hidup sebagai manusia yang baik. Perbedaan kebaikan moral dengan kebaikan lainnya adalah kebaikan moral adalah kebaikan manusia sebagai manusia. Kebaikan moral mengandung nilai-nilai yang universal tentang kemanusiaan. Sedangkan kebaikan lainnya merupakan kebaikan yang dikaitkan dengan status seseorang, misalnya status sebagai siswa, suami, istri, dan lain-lain. Nah, peserta didik tidak hanya perlu perkembangan moral, tetapi juga perlu untuk perkembangan etika. Secara bahasa, kata etika lahir dari bahasa Yunani atau ethos, yang artinya tampak dari suatu kebiasaan. Dalam hal ini menjadi perspektif objeknya adalah perbuatan, sikap, atau tindakan manusia. Pengertian etika secara khusus adalah ilmu tentang sikap dan kesusilaan suatu individu dalam lingkungan pergaulannya, yang kental akan aturan dan prinsip terkait tingkah laku yang dianggap benar. Sedangkan pengertian etika secara umum adalah aturan, norma, kaidah, ataupun tata cara yang biasa digunakan sebagai pedoman atau asas suatu individu dalam melakukan perbuatan dan tingkah laku. Penerapan norma ini sangat erat kaitannya dengan sifat baik dan buruknya individu dalam bermasyarakat. Dengan begitu, etika adalah ilmu yang mempelajari baik dan buruknya serta kewajiban, hak, dan tanggung jawab, baik itu secara sosial maupun moral, pada setiap individu di dalam kehidupan bermasyarakatnya. Atau bisa dikatakan juga bahwa etika mencakup nilai yang berhubungan dengan akhlak individu terkait benar dan salahnya. Adapun banyak jenis etika yang dapat kita jumpai di lingkungan sekitar, misalnya etika berteman, etika profesional atau kerja, etika dalam rumah tangga, etika dalam melakukan bisnis, dan semacamnya. Etika tentunya harus dimiliki oleh setiap individu dan sangat dibutuhkan dalam bersosialisasi, yang mana hal itu menjadi jembatan agar terciptanya suatu kondisi yang baik di dalam kehidupan bermasyarakat. Sebagai contoh, etika yang sering ditemukan dalam kehidupan sehari-hari dan sekitar, yakni mengucap salam saat bertamu ke rumah orang, baik itu saudara, kerabat, maupun teman. Kemudian, meminta maaf setelah kita berbuat kesalahan, dan mengucapkan terima kasih saat seseorang telah menolong atau membantu kita. Kalian ngapain sih di sini? Emang gak boleh? Lu ngapain sih? So asik banget, rajin banget sih lo. Miskin banget. Dari kasus tersebut adalah contoh siswa yang tidak memiliki etika dan moral, yaitu dengan cara membuli temannya. Adapun solusi yang harus kita lakukan sebagai peran seorang guru, yaitu pertama, deteksi tindakan bullying sejak dini. Sebagai seorang guru, kita harus peka dengan situasi dan kondisi yang dihadapi oleh siswa. Jangan sampai hal-hal yang menyebabkan siswa tidak nyaman atau bahkan membahayakan siswa terjadi secara terus-menerus. Segera hapuskan bibit-bibit bullying sedini mungkin, seperti memanggil nama siswa dengan nama ayahnya, menghina bentuk fisik, merampas benda-benda, atau menyakiti fisik. Adapun dalilnya, bercanda sekalipun hal tidak seperti yang dapat dibenarkan. Lalu adapun juga dengan memberikan sosialisasi terkait bullying. Pembulian yang terjadi di sekolah sering menjadi bahan pemberitaan baik di media sosial maupun media-media lainnya. Seringkali kejadian bullying ini terjadi karena kurangnya pengetahuan dan juga pemahaman tentang bullying. Hal penting yang harus dilakukan oleh pihak sekolah adalah melakukan sosialisasi kepada seluruh warga sekolah seperti guru, siswa, pegawai tata usaha, security, bahkan tenaga kebersihan juga perlu diedukasi tentang hal ini.
Jika semua orang memahami bentuk-bentuk perundungan, dampak ditimbulkan bagi korbannya, dan juga bagaimana menghindari bullying, maka akan lebih mudah untuk minimalisir potensi bullying di sekolah. Bentuk-bentuk sosialisasi yang dilakukan dengan cara menempelkan poster-poster anti-bullying, menyelipkan pesan anti-bullying dalam pembelajaran, atau ketika kepala sekolah atau guru memberikan amanat pada saat upacara bendera. Segitu saja penjelasan saya tentang perkembangan moral peserta didik. Selebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.